مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di hari ini kita melanjutkan pembahasan mukhtasar, ringkasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Muhyiddin. Beliau dilaqab atau digelari dengan Muhyiddin, walaupun sebagian riwayat menyebutkan beliau tidak ridha dengan gelar ini. Muhyiddin, seorang yang menghidupkan agama. Di dalam nahwu kita dapat pelajaran tentang nama, kunyah, dan laqab. Nama kita dianjurkan dengan nama yang terbaik, nama yang indah. Sebagaimana Nabi SAW mengabarkan nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini nama. Dan disertakan setelahnya kunyah. Kunyah ma sudira bi abi fulan au ummi fulan. Apa yang didahului dengan abu dan ummu. Bisa nama anaknya atau nama selainnya. Dan ada yang ketiga namanya laqab, julukan. Biasanya kita mendengar di ulama zaman dahulu digelari dengan salah satunya ini Muhyiddin, Zainuddin, Syihabuddin. Ini laqab. Ya. Nama beliau adalah Abu Zakaria. Berarti ini apa namanya? Kunyah. Abu Zakaria. Walaupun beliau tidak memiliki anak. Boleh seseorang walaupun belum memiliki anak, dia memiliki kunyah. Abu Zakaria Yahya bin Syarf, ini nama beliau, yang lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, di beberapa pertemuan sudah kita baca bab 1 sampai bab keempat, yang beliau rahimahullah mengajarkan kaum muslimin bagi yang ingin kembali kepada Allah. Sebagaimana di muqaddimah beliau membawakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja, kata Allah. Beliau membawakan ayat ini. Dan setelah itu beliau rahimahullah mengatakan kitab ini sengaja kutulis untuk membantu orang-orang yang berusaha memperbaiki diri. Kalau dia sadar bahwa hidup itu untuk ibadah, maka yang pertama kali yang harus ia lakukan mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketahui keterangan para ulama terkait keikhlasan ini sulit, bukan perkara yang mudah.
Karena dia mudah berbolak-balik, kadang ikhlas, kadang minta sanjungan, kadang agar diterima, kadang mengamalkan sesuatu agar diperhatikan manusia. Kalau bahasa kita sekarang viral. Beliau mengajarkan kepada kita di bab pertama untuk memperbaiki hati kita, yaitu ikhlas. Ini poin yang pertama. Dengan beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis yang beliau telah sampaikan, dia sadar bahwa Allah ciptakan dia untuk ibadah. Ikhlaskan, ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu beliau mengajarkan kepada kita untuk bertaubat, untuk berusaha memperbaiki diri dengan taubat, amalan yang besar. Sebagian manusia terjatuh dalam kehinaan dari maksiat, namun hidayah Allah sampaikan ke hatinya. Allah berikan dia taufik untuk mempelajari Islam, berusaha untuk memperbaiki dirinya. Maka taubat adalah amalan yang sangat besar. Menyesal atas apa yang pernah dilakukan, bertekad kuat agar tidak mengulanginya, dan dia menyesal, berusaha kuat agar tidak kembali mengulangi perbuatan tersebut. Itu yang nomor 2, taubat. Setelah itu sidq, jujur. Masya Allah. Atau sebelumnya, taubat dulu atau sabar dulu atau jujur dulu? Sabar dulu. Itu yang nomor 3, berarti sabar. Masya Allah. Kalau dalam pembahasan bab, berarti dia senantiasa sabar dalam ikhlasnya dan sabar dalam taubatnya. Ini satu sisi, taat, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sisi yang lain, sabar tatkala meninggalkan keharaman. Dan yang ketiga, sabar dalam ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapa besar ya keyakinan kita tentang takdir, dan itulah keadaan kita tatkala menerima musibah tersebut. Sebagian kita diuji dengan istrinya, dan ketahuilah itulah yang terbaik untuk kita. Cak mano ngadepi dengan cara yang Allah ridhoi. Sebagian lagi diuji dengan anaknya, maka dia menerima takdir tersebut dan dia berusaha untuk menyikapinya dengan hal yang Allah ridhoi. Setelah itu beliau membawakan bab kejujuran. Masya Allah. Ini juga amalan hati. Seseorang tatkala jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pun akan jujur kepada dirinya. Dan Allah mengetahui hati-hati yang jujur itu. Kalau diaplikasi ke tempat kita sekarang nih, kita menuntut ilmu sekarang. Seberapa jujur kita pengen ilmu yang ketinggiannya itu sangat besar tuh. Kembali ke bab yang pertama lagi, yaitu ikhlas. Maka dari majelis ini kita mengajak kepada kaum muslimin yang hadir untuk memperbaharui kembali niat kita, memperbaharui kembali niat-niat kita nih. Kita belajar nih untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya bekal untuk menghadapi kehidupan esok. Dan inilah tujuan kita belajar. Salah satu tujuan dalam belajar. Serta kita sudah bahas ya sabar dan jujur tadi. Dan hari ini kita akan baca bab yang baru. Bab yang kelima, babul muraqabah. Bab tentang ya merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada mic juga? Ya, fadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa li kaffatil muslimina ajma'in. Amin. Amin. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala babul muraqabati. Babul muraqabati. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Asy-Syu'ara. Wa qala Allah ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Al-Hadid. Wa qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Al-Imran. Wa qala Allah ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Al-Fajr. Wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Tayyib. Ada mad di situ. 2 harokat bertemu hamzah. Mad apa namanya? Mad. Oh, naam. Hah? 2 harokat bertemu hamzah. Mad wajib. Mad wajib. Berapa harokat? 4 sampai 5 harokat. Baik. Ulang. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ghafir. Wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumatun. Ahsanallahu ilaik. Qala al-muallif rahimahullah babul muraqabah. Bab muraqabah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah yang melihatmu ketika engkau berdiri. Maksudnya tatkala salat. Masya Allah. Dari ayat ini kita simpulkan bahwa Allah melihat ibadah kita. Adapun cara Allah melihat, Allahu a'lam. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ada 4. Apa itu? Yang pertama, tanpa bab akidah. Sudah pembahasan ya ini kan? Murji'ah. Tanpa Kak Ridi. Buka catatan yang lama. Ada tak kira-kira? Masih ingat tak catatan pembahasan tentang asma wa sifat ini ditaruh di mana? Itu dulu Ada tak? Yang jadi masalah itu di catatannya lagi tak ketik gitu lah. Pembahasan tentang ini itu jadi masalah. Baik, tanpa membagaimanakan. Terus tanpa mentamthil, mentamthil, memisalkan. Terus tanpa mentaktil, membatalkan atau menolak. Dan yang terakhir tanpa tashbih, menyerupakan. Baik. Karena terkait tentang sifat Allah. Terus kata Allah wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat taqallub, pergerakan, perubahan fis sajidin, ketika kalian itu sujud. Allah melihat engkau wahai Muhammad ketika engkau sujud bersama kaum muslimin. Syahid kita dari apa yang kita baca ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat seorang hamba ketika ia melaksanakan ibadah, khususnya salat. Masya Allah. Kalau dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dia, maka harus dia perbagus salatnya. Bukan salat tatkala dijingok calon mertua, bukan. Ada yang salat diperbagus karena dilihat orang. Harusnya dia baca surat, tidak baca surat setelah Al-Fatihah.
Salat sunnah. Karena dilihat seseorang, bacanya lah surat yang panjang. Baik, itu surat Asy-Syu'ara. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti Allah bersama kita. Apakah Allah menyatu dengan kita sebagaimana keyakinan orang-orang sufi? Jawabannya tidak. Allahu ba'inun min khalqih. Allah terpisah dari makhluknya. Dan dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kalian. Ilmu Allah membersamai kalian. Adapun zat Allah terpisah dari makhluknya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yakhfa 'alaihi syai' fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tersembunyi sesuatu apapun di bumi dan di langit. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik di bumi maupun di langit. Masya Allah. Kita lagi bahas tentang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqmano ini hadir di hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita. Tatkala kita sholat tadi, tatkala perubahannya, saat ini pun Allah tahu apa yang ada dalam hati kita nih. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Rabbmu benar-benar mirsad, senantiasa mengawasi. Surah Al-Fajr ayat ke-14. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'lam, mengetahui. Kha'inah berarti pengkhianatan. Al-a'yun, mata-mata itu. Maksudnya Allah mengetahui mata-mata yang khianat itu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada itu. La ilaha illallah. Nak berlari kemana lagi kita? Bahwa ayat-ayat ini mengabarkan Allah mengetahui di langit dan di bumi, sampai apa yang ada dalam dada kita. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Kata beliau, ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak dan maklumah, dan telah diketahui. Masya Allah. Ini ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca hadisnya. Hadis yang panjang. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ari shadidu sawadi sya'ari la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammadu akhbirni 'anil islami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata
wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqata. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil imani. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an tarol hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani summa intalaqa falabistu maliyan summa qala ya Umaru atadri manis sa'ilu qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ahsanallahu ilaik. Beliau membawakan hadis apa namanya ini? Hadis? Ada suaranya tapi kecil. Hadis apa namanya ini tadi yang dibaca? Ada yang tahu? Pernah ini. Ada Ustaz Ari bahas kemarin. Hadis Jibril itu dia. Hadis Jibril, Masya Allah. Kata beliau, qala al-mu'allif rahimahullah wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Qala, ia berkata, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Kata Umar, suatu hari ya, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain, jalasna, kami duduk-duduk bersama Rasulullah. Masya Allah, tawaduknya Nabi nih, ida jaim bahasa kita, duduk bersama sahabatnya, ngobrol biasa. Berbeda dengan halnya orang zaman sekarang kan, nak ditemui lagi susah, bikin janji dulu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau ada perlu langsung datang ke rumahnya. Dan dakati, sebagian riwayat dakati penjago pintu rumahnya itu. Idzala alaina rajul syadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba lagi duduk-duduk, tiba-tiba idza pujaiyah, tala alaina rajul syadidu bayadhi thiyab, kata Umar. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat putih bajunya. Masya Allah. Ini adab dalam belajar, kata para ulama. Kita mempersiapkan pakaian yang terbaik tatkala menuntut ilmu. Jangan sampai pakai baju apo adonyo. Yang jadi masalah kita tuh tatkala kondangan, baju batik yang paling bagus, reganya yang rega 4,5. Tapi tatkala sholat atau hadir majelis ilmu, jadilah pula ini. Ini masalah. Ini masalah. Dari hadis ini kita dapat faidah untuk ya bersemangat dalam belajar. Tentunya bukan hanya fisik saja, hati, pikiran juga harus disiapkan. Walaupun ya sebagian kita yang datang tuh membawa beban yang berat, urusan ndak udem-udem, adalah ngaji dulu. Lantak sampai sini dibuat pening pula dengan materi, tambah pening dia. Ya hadiri baik Pak, duduk tenang, dengarkan hadis-hadis, itu menjadi keberkahan bagi kita. Syadidu sawadi sya'r, yang rambutnya sangat hitam, klimis, Masya Allah. Ini juga teman baca rambut tuh ya bersih, bukan dengan ya acak-acakan, tidak.
dicuci, tidak dikeramasi. Kalau kita sadar, ya, 2 hari tidak keramas, mambuilah palak tu mana. La yura alaihi atharus safar, kata Umar. Tidak terlihat bagi orang itu bekas safar. Kan kalau safar berarti bajunya tidak putih, rambutnya juga berdebu. Tapi ini tidak terlihat safar. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan tidak ada yang mengetahui satupun dari kami. Orang ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang ini duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Orang ini menyandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya orang ini. Masya Allah. Kalau kita pikirkan atau renungkan dari hadis ini nih, wong baru tahu-tahu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wong tuh pasti bingung, siapa gua ini? Kan lah itu juga kita lagi ada di sini. Ada wong baru langsung dikinai. Bahaya saya itu. Kalau ada wong baru langsung datangnya, assalamualaikum. Dari mana balik ke mana? Nyaman dia. Jemaah baru empai masuk lah di sini nih. Oh, matanya. Siapa dengar nih? Lembut-lembut lah. Itu kalau sama orang baru. Apalagi sama kawan yang lama berlaku lembut. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kata Umar, orang ini meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Ini sebagian riwayat yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Walaupun ulama yang lain menyebutkan tangan laki-laki ini di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Syekh Saleh Fauzan beliau memilih di atas pahanya sendiri. Wallahu a'lam. Waqal, dan orang itu berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Beliau langsung nyebut namanya. Dan kita tahu para sahabat menyebut Rasulullah kalau manggilnya dengan apa? Ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Tapi wong ini datang-datang, "Wahai Muhammad." Manusia langsung terkejut. Mana gantengnya pula wong ini. Tahu-tahu langsung, "Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam," kata wong ini. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Rasulullah menjawab dengan rukun Islam. Engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, engkau membayar zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh jalannya. Wa tahujjal bait, haji ke Makkah, bukan ke Karbala. Qala sadaqta, kata orang ini, engkau benar. Qala, Umar berkata, fa'ajibna lah yas'aluhu wa yusaddiquh. Kata Umar, kami takjub, heran sama wong ini. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Kata Umar. Qal, pertanyaan kedua. Orang ini berkata, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beliau menjawab dengan rukun iman yang 6. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan engkau juga beriman pada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta, orang ini juga berkata, engkau benar. Qal, orang ini bertanya lagi, pertanyaan ketiga. Fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan.
ini menjadi syahid kita. Bab muraqabah, beliau membawakan dalil tentang ihsan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Bahwasanya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apakah Allah bisa dilihat di dunia? Jawabannya tidak. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah akan dilihat di hari kiamat nanti. Walaupun dengan khilafnya apakah di padang mahsyar nanti Allah dilihat atau tidak. Namun orang-orang yang beriman melihat Allah di surga nanti. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bisa melihat Allah di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Ini dia. Kita punya ilmu bahwa Allah tuh melihat kita. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Ini harus dilatih terus. Berusaha kita untuk menghadirkan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang biasa disampaikan oleh para asatidzah, kalau dengan CCTV baik lagi pergerakan kita itu terbatas, harusnya lebih lagi Allah yang maha melihat, yang tidak pernah tidur. Perubahan orang tatkala diperhatikan itu terbatas dia. Sama baik kita lagi megang HP, kira-kira berani tidak kita nyingok video yang macam-macam kalau ada kawan di samping? Tidak mungkin, takut terjingok sama dia. Harusnya pun berusaha menghadirkan ya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Qala fa akhbirni 'anis saa'ah. Di pertanyaan ketiga ini tidak ada sodaktanya. Allahu alam. Pertanyaan keempat. Kata orang ini, kabarkan kepadaku fa akhbirni 'anis saa'ah. Kabarkan kepadaku tentang kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya anha tentangnya, maksudnya tentang hari kiamat tadi, bi'a'lam lebih mengetahui minas sa'il dari orang yang bertanya. Masya Allah, yang lah belajar bahasa Arab, sa'ala, sa'il, mas'ul. Mas'ul isim apa ini? Mas'ulun isim masdar kata adik kita nih. Ada yang lain? Isim maf'ul. Mana yang benar kira-kira? Maf'ul, yakin? Tidak salah lagi. Ayo, insyaallah. Dia adalah isim maf'ul. Kalau secara mudahnya yang di. Kan sa'ala bertanya. Berarti kalau yang ditanya. Kalau sa'il berarti isim fa'il. Masya Allah. Pelakunya. Bapak-bapak yang belum belajar Arab, bahasa Arab, apa pula mas'ul, maf'ul nih. Apa pula fa'il. Ini murojaah untuk anak-anak kita nih, Pak. Qala. Maka orang itu berkata, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Masya Allah. Kalau pertanyaan ke berapa tadi? Keempat tadi, ya. Rasulullah dan Jibril tidak mengetahui perkara tentang kiamat. Sebaik-baik manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara kiamat. Sebaik-baik makhluk dari golongan malaikat, Jibril pun tidak tahu kapan kapan kiamat itu terjadi. Di zaman kita banyak nian yang meramal kiamat. Katanya 2012 dulu. Inilah 2025 memang. Ada lagi kemarin ramalannya berapa? 2020. Ngecul kali. Dengan hadis ini. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ashai
yatatawaluna fil bunyan. Kata Rasulullah, seorang budak melahirkan tuannya. Imam Nawawi menjelaskan bahwa ya akan banyak perbudakan. Tatkala budak itu, ya, budak itu berarti perempuan yang menjadi tawanan tatkala perang telah selesai. Contohnya A berperang, kaum muslimin berperang sama orang kafir. Orang kafir kalah dan ada perempuannya. Perempuannya ini jadi budak dan halal untuk digauli. Namun sekarang tidak ada lagi perbudakan. Kalau peperangan, kasusnya kalau seseorang ya menggauli budaknya, maka anaknya ini menjadi merdeka statusnya. Ini termasuk dari tafsir seorang budak melahirkan tuannya. Atau tafsir yang berikutnya, banyaknya kedurhakaan di akhir zaman. Dan inilah kita saksikan ya. Maknanya tersirat bahwa banyak manusia yang durhaka kepada orang tuanya jadi ke babu wong tuanya tadi itu. Jadi budaknya. Na'udzubillah. Ini beberapa tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Wa antaral hufatal uratal alata ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau akan melihat orang-orang yang hufah, tak pakai alas kaki, urah, tak pakai baju, terus ala ri'asya, orang ini pun miskin serta pengembala. Masya Allah, mereka ini yatatawaluna fil bunyan, kata Rasulullah, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Asalnya mereka ini orang-orang miskin, namun Allah buka kekayaan, maka jadilah miliarder. Dan terjadi saat ini. Tsumman talaq, kemudian orang ini pergi. Falabithu maliyah, kemudian berlalu beberapa saat. Sebagian ulama menafsirkan ya, memikirkan siapa wong ini tadi itu. Berlalunya waktu yang panjang, disebutkan ada sampai 2 sampai 3 hari. Sebagian riwayat menyebutkan seperti itu. Atau tetap waktu itulah tapi lumayan panjang waktunya, lama juga. Terus kata, "Tsumma qala," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah kau tahu siapa yang bertanya tadi? Qultu, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Bahwasanya yang bertanya itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Masya Allah. Hadis ini banyak sekali syarahnya dari para ulama kita. Namun beberapa hal saja yang bisa kita sampaikan. Sebagaimana di awal tadi, ini adab sebagai penuntut ilmu. Dan di dalam Islam ada tingkatan Islam, iman dan ihsan. Yang menjadi poin kita adalah poin yang ketiga nih. Luqmano beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka kita mengetahui bahwa Allah melihat kita. Ini tingkatan dalam Islam. Dan Masya Allah, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Step dalam belajar ini. Jangan sampai kita tidak tahu rukun Islam yang 5 itu. Tentunya dengan kewajibannya, bukan perkara yang jelimetnya, detailnya, bukan. Tapi setidaknya menghilangkan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Dan ya, beberapa perkara tentang kiamat yang beliau sampaikan tadi. Baik, itu hadis yang kita baca. Kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu
radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Baik, ahsanallahu ilaik. Di ringkasan kitab ini hanya 2 hadis yang beliau bawakan. Adapun di kitab aslinya di beberapa hadis. Qala al-muallif rahimahullah wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abbas berarti siapanya? Al-Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal Ibnu Abbas berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Kata beliau, suatu kali aku dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalfa belakang. Tapi asalnya dari riwayat yang lain disebutkan dia sedang di atas ya unta atau keledai. Wallahu a'lam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam, wahai anak, inni uallimuka kalimat." Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Masya Allah Pak, yang punya anak, kalau dia lagi di pucuk motor, kasih nasihat untuk anak lu ngenonian Pak. Jangan ya abaikan momen-momen seperti ini. Entah lagi nganter sekolah, sampaikan nasihat yang baik itu. Jangan sibuk dewek gitu, entah murojaah, boleh sambil mendengarkan dia, tapi sampaikan ke nasihat-nasihat yang baik. Entah itu terkait adab, entah itu terkait menghormati gurunya, menghormati orang tuanya. Sampaikan itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Masya Allah itu sangat membekas bagi mereka. Ajari tatkala buang air, cara buang air, adab-adab. Itu momen yang akan dikenang oleh mereka. Kita coba ingat momen-momen bersama ayah dulu. Apa yang kita ingat? Dan semoga Allah merahmati mereka. Amin. Ihfazillaha yahfazka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah ya di hadapanmu. Sekarang timbul pertanyaan, lo mana cara menjaga Allah? Apakah Allah harus dijaga? Jawabannya, kata Syekh, maksudnya menjaga Allah yaitu ya menjaga agamanya, yaitu menjaga agamanya, menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau seorang menjaga agama Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Bentuk penjagaan Allah itu sangat luas. Ini bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagalah Allah, niscaya Allah di hadapanmu, pasti akan menolongmu, menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah. Masya Allah, poin tauhid yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas ini. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah.
Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Masya Allah, ini poin-poin tauhid yang Rasulullah sampaikan kepada Ibnu Abbas dan melekat sampai besar. Jangan sepele ke nasihat-nasihat tentang tauhid itu, khususnya di keluarga kita, kepada istri, kepada anak-anak. Sampaikan nasihat-nasihat tauhid itu. Berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, rasa cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya kalau suatu umat bergabung, berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tak akan bisa memberikan manfaat itu kecuali dengan yang telah Allah tetapkan bagimu. Wa in jitama'u ala ay yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak. Kalau seandainya suatu umat, suatu kaum ingin mencelakakanmu, memberikan mudarat kepadamu, kata Rasulullah, sungguh mereka tak akan bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Adapun poin dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Ibnu Abbas agar meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini juga menunjukkan prinsip agung dalam merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjaga hak-hak Allah. Kalau seorang itu sadar bahwa Allah Maha melihat, Maha mengetahui, seharusnya ia menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dia menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah, bertawakal kepadanya, dan menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyadari kelemahan makhluk itu. Jangan minta kepada makhluk. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau hendak meminta, maka mintalah kepada Allah. Alhamdulillah kita dapat ayat-ayat dan poin-poin seperti ini. Kaum muslimin yang lain disesatkan dengan kesyirikan. Viral kalau di video tuh, belum lama tuh, terjengok itu tuh. Kata dia apa? Kami memiliki kuburan yang bisa menyelesaikan segala macam permasalahan. Lo mana, Pak? Viral malah itu. Sebagian kaum muslimin berlomba-lomba datang ke kuburan itu. Namun Allahu Akbar, sampai ayat ini kepada kita bahwa hal itu kesyirikan. Yang benar adalah hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kaum muslimin hatinya itulah terpaut dengan kuburan fulan, kuburan si anu. Sampai di Pagar Alam ini kan tersiar dulu kabarnya. Ziarah ke makam. Bebisnian dulu. Entah mama ini masih tak. Semoga Allah binasakan. Semoga Allah hilangkan. Bentuk kesyirikan yang besar. Na'udzubillah. Dan tugas kita juga untuk menyampaikan tauhid ini. Tentunya dengan cara yang lembut, yang hikmah, khususnya di keluarga kita. Bentuk-bentuk kesyirikan, jangan sampai nyebut ke bentuk kesyirikan tapi bentuk tauhidnya tinggal. Syirik ini, tapi dia tidak ngejuk solusi. Harusnya dua hal itu disampaikan. Ada masalah, ada solusinya. Kenalkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata beliau, seharusnya seseorang itu menyadari kelemahan makhluk dan kebutuhan makhluk itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini bab muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan hati
yang harus ya kita upayakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan diuji nih. Antum punya HP masing-masing. Hal-hal yang haram tuh berseliweran di HP. Syahwat tuh tergerak, pengen ngeklik itu. Tapi Luqman itu menyadari bahwa Allah senantiasa melihat kita. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk bab yang berikutnya, babut taqwa. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Babut taqwa. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Wa hadhihi al-ayatu mubayyinatun lil muradi min qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wa qala Allah ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ta'ala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Ahsanallahu ilaik. Qala al-muallif babut taqwa, bab ketakwaan. Masya Allah. Ayat atau kalimat yang terus kita dengar, khususnya di hari Jumat. Khatib mewasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya kalimat ini ya lewat baik, tidak sampai merasuk ke hati kita, bergetar. Para ulama salaf dikatakan ittaqillah, bergetar hatinya, tunduk langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang benar, yang sebenar-benarnya, yang jujur. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat, meninggal, kecuali kalian dalam keadaan muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa dengan ketakwaan yang benar. Ini perintah bagi orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada kalian mastata'tum, semampu kalian, semaksimal mungkin, itu yang tepat. Karena sebagian manusia bertakwa tapi tidak maksimal. Mampunya cak ini, padahal bisa dimaksimalkan lagi. Bertakwalah semaksimal mungkin. Kata beliau, wa hadhil ayatu mubayyinatun lil murad min qawlihi ta'ala, dan ayat ini adalah penjelas dari yang diinginkan dari ayat setelahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang sadidan, ay sawaban, ucapkanlah ucapan yang benar, bentuk ketakwaan yang benar, dan secara maksimal dia berucap dengan ucapan yang jujur, yang benar. Kata Allah, yuslih lakum a'malakum, Allah pasti akan memperbaiki amal-amal kalian. Masya Allah, di ucapan. Kita sudah bahas tentang bab jujur. Jujur dalam hatinya, jujur dalam ucapannya, dan jujur dalam perbuatannya.
Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan untuknya jalan keluar. La ilaha illallah. Kesulitan kehidupan itu pasti akan kita hadapi, dan Allah berikan obatnya. Ini dia, takwa. Berusahalah untuk senantiasa menjalankan perintah Allah, terutama hatinya ini tunduk kepada Allah, hatinya mengharapkan di sisi Allah, penuh harap, penuh rasa takut, dan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan bukakan jalan keluar untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan pasti Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangkanya. Entah nak bayar anak sekolah kata duitnya, takwa be dulu. Tetap berusaha. Ada rizki yang akan Allah berikan nanti. Innallaha ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Masya Allah. Dalam agama kita ada kaidah, kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan lihat sulitnya tuh. Lo mau ngadir ke ada kemudahan setelah ini. Sulit ini apa ditinggalkan? Tidak. Hadapi kesulitan ini. Tentunya dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Allahu akbar. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kalian itu furqan. Kalian mampu membedakan ini yang benar, ini yang salah. Kuncinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur kita bertakwa itu. Benar-benar. Wa yukafir ankum sayyi'atikum, dan pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki keutamaan dan maha memiliki keagungan. Wal ayatu fi hadzal babi katsiratun ma'lumah. Kata beliau, ayat-ayat dalam bab ini, bab ketakwaan maksudnya sungguh sangat banyak dan diketahui. Masya Allah. Lanjut, kita selesaikan sedikit lagi. Masih ada 3 hadis. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innad dunya hulwatun khadirah wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'maluna fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa'i." Ahsanallahu ilaik. Qala al-muallif an Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Innad dunya hulwatun khadiratun." Masya Allah. Dunia itu kata Rasulullah hulwa, manis, khadirah, hijau. Dan itulah hakikat dunia. Antum pernah lihat HP wong-wong yang mobilnya bagusnya, rumahnya bagusnya, sampai pelayannya banyak nih, bersihnian rumahnya tuh. Tidak ada rumah kita. Sedikit-sedikit anak-anak membelataki mainan. Kita saksikan orang-orang yang banyak hartanya tuh. Itulah hakikatnya. Dunia itu kata Rasulullah manis dan hijau. Masya Allah. Manis, lemak dia memang. Tambah punya duit banyak, nak beli apa be pacak dia, makan apa be laju. Dan hijau, dipandang mata tuh lemak, indah. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian khalifah yang mengelolanya, mengelola dunia tersebut.
Fayanzuru kaifa ta'malun, maka perhatikanlah bagaimana kalian beramal. Perhatikan bagaimana kalian wa yanzuru kaifa ta'malun, atau dan Allah melihat bagaimana kalian beramal. Allah melihat bagaimana kalian beramal. Fattaqud dunya, hati-hati terhadap dunia, wattaqun nisa, dan hati-hati juga terhadap perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena fitnah pertama kali yang dihadapi oleh Bani Israel adalah perempuan. Insyaallah. Hadis riwayat Imam Muslim. Beberapa faidah dari hadis ini, bahwa peringatan agar berhati-hati terhadap wanita dan menjauhi sebab-sebab yang bisa membangkitkan syahwat. Jauhi hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat, seperti bercampur baur, ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Jauhi hal tersebut. Atau memandang bagian-bagian yang menimbulkan fitnah dari wanita-wanita asing itu. Ini peringatan agar berhati-hati terhadap wanita. Terus kewajiban mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, Bani Israel. Ya. Karena Bani Israel ditimpa fitnah yang besar nih, fitnah wanita. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahu akbar. Qala al-muallif rahimahullah an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hafalkan doa ini. Hafalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu huda, petunjuk. Wat tuqa, dan ketakwaan. Ini yang menjadi poin kita. Bab ketakwaan ini dipinta. Minta kepada Allah agar menjadi orang yang bertakwa. Wal afaf, orang yang bisa menahan dirinya, tidak meminta-minta kepada orang lain, tidak meminta-minta, mengemis atau mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Wal ghina, dan kekayaan, kecukupan maksudnya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Insyaallah. Beberapa faidah dari hadis ini, dianjurkan untuk berdoa, menyandarkan hati itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa sifat mulia di sini. Ketakwaan wal iffah, menjaga kehormatan, dan ghina, merasa cukup. Serta Nabi sallallahu alaihi wasallam nih yang meminta nih, dan kita harusnya menjadi orang yang meneladani beliau dalam berdoa. Allahu a'lam. Satu hadis lagi sebelum kita akhiri. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada'i faqala ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata. Mulia Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada'. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di haji wada', haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau bersabda, ittaqullah
wa shallu khamsakum. Bertakwalah kepada Allah. Ini syahid kita, poin kita. Rasulullah memerintahkan kepada ketakwaan. Dan laksanakanlah salat 5 waktu, kata beliau. Wa sumu syahrakum, dan berpuasalah di bulan kalian, maksudnya bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat dari harta-harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Masya Allah. Beberapa faidah yang kita baca dari hadis ini. Adapun poinnya adalah Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk bertakwa. Dan pun Allah juga, ya, sebagaimana ayat-ayat dan hadis yang kita baca, memerintahkan kepada ketakwaan. Yang berikutnya faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, ketakwaan adalah jalan menuju surga, Masya Allah. Dan syarat untuk memasukinya, kita beramal untuk mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat inilah kita bisa, ya, masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama asatidzah menyampaikan amalan kita ini tidak sebanding dengan surga yang besar itu. Nah, ditimbang amalan kita sama surga tuh, besarlah surga. Amalan kita tidak kati apa-apanya. Jangan sampai bangga dengan amal kita yang kecil. Yang berikutnya, ya, faidah dari hadis yang bisa kita ambil, wajib bagi kaum muslimin untuk mentaati penguasanya. Dengar dan taat. Sebagaimana hadis yang lain, kewajiban untuk mendengar dan taat pemimpin. Mendengar maksudnya mendengar dari, ya, jalur resmi pemerintah. Kalau berita hoax dari wong lain belum kita terima. Tapi kalau badan resminya yang mengumumkan, itu kita terima. Dan ketaatan ini diikat. Ya ayyuhalladzina amanu wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan ulil amri. Ulil amri tidak disebut ati. Karena kenapa? Di ayat ini ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah itu mutlak. Adapun kepada penguasa diqaid, diikat. Kita taat hanya dalam perkara yang ma'ruf, bukan pada perkara yang munkar. Wallahu alam. Baik, itu mungkin yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Sudah lewat 5 menit, 7 menit malah. Harusnya sampai jam 9 tadi. Itu dulu yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Pengennya tadi bahas tentang yakin dan apa satunya? Yakin dan tawakal, itu harusnya. Namun qadarullah belum bisa kita baca. InsyaAllah di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya kita akan baca hadis-hadis yang berkaitan tentang masih tentang perkara amalan hati. Itu yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Mohon maaf banyak kekeliruan, banyak kesalahan dalam penyampaian. Mohon ditegur, mohon disampaikan. Ada Ustadz Ari, bisa masukan buat Anda pribadi, Ustadz. Dan beberapa ikhwah yang ada masukan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon disampaikan. Tentunya dengan cara yang baik, adab yang mulia. Dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita baca tadi, keutamaan takwa dan, ya, ganjaran tentang takwa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.